Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Didik Yuli yang berjudul Apakah Nabinya Tidak Bergender dan Allahnya Laki-Laki. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. 7 kali di dalam itu disebut dia yang datang itu laki-laki. Nah, Kenapa roh-roh? Aduh, udah deh. Coba tolong cari Grab dulu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai Parakletos yang dibahas oleh beberapa Ustadz Kainama dan kawan-kawan. Tapi ketambahan peserta satu lagi yaitu Adam Al-Fatih itu siapa namanya? Ya pokoknya itulah ya. Nah, lucunya mereka masih memaksakan bahwa Parakletos itu adalah Muhammad. Nah, lebih lucunya lagi setelah mereka melihat dalam berbagai terjemahan bahasa aslinya, kemudian bahasa Inggris, menyimpulkan bahwa dia yang diutus itu adalah seorang laki-laki. Mari sebelumnya kita melihat video berikut ini. Baik. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang Penolong yang lain, perantara pada Bapa, Bapa. yaitu Yesus Kristus yang adil. Iya. Ya, ada kata-kata. Berarti Yesus juga apa? Pengantara. Antara manusia dengan Allah. Parakletos itu artinya tadi kan Ustadz juga sebut ada penghibur, ada pengantara. Ada Dalam bahasa Inggrisnya mungkin ada advocate. Iya. Betul? Advocate. Nah, jadi kalau ada Yesus juga sebagai seorang pengantara, ini ada another comforter yang datang. Berarti ada pengantara yang lain Antara manusia dengan Allah. yang jenisnya sama, sama-sama Yesus, sama-sama manusia. sama-sama manusia. Itu loh poin yang kedua ya. Oke, sekarang yang kedua itu kemudian tadi kan kita sudah nanya nih, Iya. comforter itu manusia atau roh gitu kan? Iya. Iya. Sekarang gampangnya nih, ini gampangnya. Ini kita pelajaran bahasa Inggris zaman bahla lah. Tadi Ustaz kan bacain Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 kan? Nah, I I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. ye cannot bear them now. Sekarang yang ayat 13 tolong perhatiin nih. Iya. Howbeit when he Jadi artinya ya Yesus mau mengatakan banyak hal kepada kalian semua. Ya. Tapi dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Ya. Makanya perlu seorang penolong yang lain. Ya, yang seperti dia untuk meneruskan ajarannya, untuk meneruskan apa yang dikatakan dia. Kenapa? Karena dia waktunya sudah apa guys? Udah kritis gitu. Dia nggak bisa lagi bergerak. Mau dibunuh dia kan, mau disalib gitu. Makanya dia berkata seperti itu. Dia akan belum dapat dikatakan semuanya pada mereka nih guys. Dia akan datang nanti seorang penolong yang lain yang seperti dia tentunya gitu kan, karena dia adalah laki-laki. Satu, the spirit of truth is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. 7 kali. Dia akan memberitahukan hal akan datang. Apa itu? Tentang hari kiamat, tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj. Siapa yang memberikan tahukan tentang hal akan datang? Cuma Nabi Muhammad guys. Siapa lagi coba? Tentang kekhalifahan yang akan berdiri. Siapa coba yang memberitahukan hal akan datang? Cuma Nabi Muhammad, setelah itu tidak ada yang lain gitu guys. Di dalam itu disebut dia yang datang itu laki-laki. Nah, Kenapa roh-roh? Aduh, udah deh. Coba tolong cari Grab dulu. Biar nyambung, cari Grab dulu. Orang-orang Ambon biasa gitu kalau kita nanya. aduh Nyong cari Grab dulu. Kenapa nggak nyambung? Cari Grab dulu. Artinya makanya saya nanya, 7 Ya. kali disebut ya. kalau perspektifnya Kristen, comforter itu Roh Kudus, kenapa pakai he gitu loh? Iya. Emang Roh Kudus laki-laki? Bukan, dia natur. Kalau bahasa aslinya pneuma hogion itu natur. Dia tidak ada kelamin, tidak ada gender. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu melihat sesuatu yang aneh, mungkin kejanggalan atau kelucuan gitu dari diskusi mereka berempat kok, bertiga, karena biasanya bertiga, berempat. Nah,
yang lucu bagi saya adalah setelah mereka tadi itu melihat terjemahan dalam bahasa aslinya, kemudian apa ya tadi itu, mengeksegesinya, tapi jatuh pada kesimpulannya adalah pada terjemahan bahasa Inggris, di mana dalam bahasa Inggris kata ganti untuk Roh Kudus memakai kata he, dan kata he ini adalah untuk laki-laki. Jadi jelas menurut mereka yang dimaksud dengan roh kebenaran di sini adalah untuk Muhammad, karena Muhammad adalah laki-laki. Masa iya Roh Kudus gendernya laki-laki, kata dia. Ya jelas aja wong Anda ini lihatnya di dalam terjemahan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu hanya punya dua gender, yang satu laki-laki, satu perempuan. He dan she. Jadi itu ya. Nah, coba dilihat gender dalam bahasa aslinya. Kalau kita melihat gender dalam bahasa aslinya, kata neuma itu gendernya adalah neuter. Neuter itu berarti bukan laki-laki dan bukan perempuan. Jelas gendernya Roh Kudus bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi neuter. Nah, inilah uniknya bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu punya 3 gender, yaitu feminin, maskulin, dan juga neuter. Nah, ini yang dia nggak ngerti, paham guys ya. Ya, roh itu kan nggak ada gender memang. Roh itu kan memang apa namanya? Atau roh ya. Roh itu kan sesuatu yang apa? Ada dalam tubuh diri kita, roh. Ya. Kalau kita mati, roh kita kan dicabut. Roh itu ya. Nah, itu nggak ada gender, gitu. Kalau roh itu masuk ke dalam tubuh laki-laki, tetap dia bukan gender roh itu laki-laki. Roh itu masuk ke gender perempuan, tetap roh itu bukan gendernya perempuan. Yang gender itu adalah fisiknya, bukan rohnya. Ya, paham sini ya, fisiknya. Nah, di roh di sini maksudnya roh kebenaran ini adalah title, ya, title, julukan. Julukan seorang penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Kenapa disebut roh kebenaran? Karena dia menyampaikan kebenaran. Jadi seorang penolong yang lain yang akan menyampaikan kebenaran, maka disebut sebagai roh kebenaran, titel dari seorang penolong yang lain itu. Nah, bahasa Inggris itu ya, mengapa? Karena itu ada title roh kebenaran yang disematkan kepada penolong yang lain. Nah, orang yang mengerti bahasa Inggris itu paham. Ya nggak mungkin sih dong gitu, karena penolong yang lain itu kan selain Yesus kan, Yesus saja penolong laki-laki. Agak aneh kalau penolong itu perempuan, gitu. Ya kan? Nah, jadi mereka menyamakan dengan Yesus yang adalah laki-laki. Maka dipakai kata ganti he. Jadi he ini merujuk kepada penolong yang lain yang itu titelnya itu tadi itu roh kebenaran. Paham ya? Jadi titel itu langsung diberikan itu siapa? Oke, saya misalnya nih, saya ada manggil saya misalnya roh suci karena saya misalnya orangnya suci misalnya. Nah, itu dia adalah roh suci, ya kan? Atau dia adalah roh kebenaran, ya kan? Nah, orang langsung tahu karena ditujukan kepada saya, berarti dia akan memakai ganti he, dia roh kebenaran itu, karena mereka merujuk tahu ke poinnya ke saya, gitu. Nah, sama kayak tadi itu, merujuk kepada Nabi Muhammad, makanya dikasih he, seorang penolong lain yang seperti Yesus, sebenarnya. Nah, ini poinnya itu harus paham nih guys ya. Poinnya tuh yang sisa dari ini adalah roh kebenaran itu adalah title dari seorang penolong yang lain ya, yang akan diutus bapaknya Yesus itu, dan diminta oleh Yesus sendiri guys. Nah, Roh Kudus itu neuter itu ya, jadi seperti itu. Nah, pertanyaan jika ini dibalik untuk Muhammad, apakah Muhammad tidak bergender, tidak berjenis kelamin, bukankah dia laki-laki? Title itu tidak ada gendernya. Roh kebenaran itu title. Mana Anda bisa mengatakan roh kebenaran itu gender? Kayak saya nih, saya adalah kayak juru selamat, ya kan? Juru selamat itu bukan gender, tapi title. Tapi karena udah tahu orangnya siapa, ya, ini merujuk pada siapa nih, langsung dikasih itu he, karena udah tahu siapa orangnya gitu. Itu poinnya guys itu, paham ya? Jadi lebih dekat ke he gitu. Mereka meyakini, orang-orang penerjemah ini meyakini itulah laki-laki, orang penolong lain itu yang dijuluki oleh roh kebenaran. Paham di sini ya maksudnya ya? Ya.
Ayo, bagaimana ini? Jadi gimana ya? Lucu saja kalau saya melihat orang-orang ini memaksakan ayat dengan konsep gatuk-matuk atau cocokmologi ini. Nah, kalau memang Loh, dia sedang melakukan pencocokmologi nih guys ya. Jadi nggak ngerti dia pentingnya pencocokan itu. Saya sudah sering buat video tentang arti penting pencocokan. Tanpa ada pencocokan, Anda tidak akan menemukan kebenaran. Tanpa ada pencocokan, kenapa? Karena tanpa ada pencocokan, Anda tidak akan menemukan kontradiksi. Ya, ngerti ya? Jadi sesuatu itu harus cocokkan. Kayak Yesus saja lah. Kita kalau mau ikut Yesus, harus cocokkan. Kalau ada yang mengajarkan, itu cocok nggak dengan Yesus ajarkan? Kalau nggak cocok, berarti bukan ajaran Yesus. Make sense loh, ya kan? Cuma kalau Anda seperti dia nih, nggak melakukan pencocokan, ya itu jadinya. Apa yang diajarkan perjanjian baru, walaupun nggak cocok dengan Yesus sampaikan, alias kontradiksi, akhirnya mereka terima mentah-mentah saja. Yesus mengajarkan hukum cerai, ya, seperti yang diajarkan Musa, yaitu kalau menceraikan istri itu harus dikasih surat cerai, dan nggak boleh menceraikan istri kecuali kalau dia zina. Jadi hanya boleh menceraikan istri kalau dia zina. Kalau nggak zina nggak boleh guys. Itu ajaran Yesus loh. Kalau laki-laki ini tetap menceraikan istrinya, walaupun dia bukan karena zina, maka sama dengan membuat wanita itu berzina. Kenapa? Karena kalau dia menikah dengan laki-laki lain ini menikahi dia, dengan dia diceraikan bukan karena zina, mereka berdua guys berzina guys. Karena nggak sah menceraikannya gitu, paham ya? Nah itu poinnya guys. Jadi harus dicocok. Tapi mereka malah perjanjian baru mengatakan nggak boleh cerai, karena ada satu daging gitu. Ini kan nggak cocok dengan ajaran Yesus guys. Kenapa? Mereka nggak sadar ini kenapa? Karena mereka tidak melakukan pencocokan. Kita yang melakukan pencocokan kita tahu, oh ternyata beda, nggak cocok dengan ajaran Yesus nih. Yesus saja membolehkan cerai asal karena zina, ya. Kalau zina boleh cerai, ini mereka nggak boleh cerai, berarti nggak cocok gitu. Kontradiksi artinya kan. Nah mereka tidak melakukan itu, maka mereka nggak ngerti gitu kan. Akhirnya mereka menerima aja, oh nggak boleh cerai gitu. Padahal Yesus ngajarkan boleh cerai. Ya, saya udah pernah buat videonya, Anda bisa tonton di channel saya guys. Ini diterapkan kepada Alkitab. Bagaimana jika kita menerapkan hal yang sama, standar yang sama kepada Al-Quran? Apakah dia nggak ngerti. Al-Quran ini kan bahasa Arab. Ingat bahasa Arab ya. Ini beda sama bahasa Yunani atau bahasa Inggris. Ini Arab bro. Ya, kami aja Allah menyebut dirinya kami gitu. Kami ini bukan berarti dia tuh banyak. Makanya ada orang-orang Kristen yang mengatakan dia tuh Tuhan kalian banyak tuh. Dia pakai manggil dirinya kami. Enggak bro, ini bahasa Arab. Kami itu artinya adalah karena untuk keagungan dia gitu, karena dia adalah yang maha kuasa, makanya kalau bahasa Arab struktur itu adalah tunggal tapi diterjemahkan dari kami. Itu sebenarnya artinya tunggal guys, ya satu gitu. Cuman karena merujuk kepada kekuasaannya, makanya bahasa Indonesia diartikan sebagai kami, artinya tetap satu gitu guys. Kata ganti Allah untuk Al-Quran itu bukan hi? Mari kita lihat. Mari kita melihat. Saya nggak akan menafsirkan ya. Saya cuma mengajak Bapak Ibu untuk melihat Al-Quran di dalam surah Ali Imran, surah ketiga. Ini orang-orang nggak ngerti. Jadi saran saya kenapa nggak selain yang kami itu gitu. Biar kita jelasin sekalian kan. Jadi ini ilah guys. Orang nggak ngerti bahasa Arab, ngomong tentang bahasa Arab gitu kan. Luar biasa. Ayat yang kedua. Saya bacakan dalam versi bahasa Inggrisnya. Allah, there is no God but He. Nah, Anda tahu nggak beda nih sama yang tadi? Ingat, ini oknum, ya, ini oknum. Yaitu siapa oknumnya? Yaitu Allah. Tadi itu oknum, tapi titelnya. Jadi He-nya ini dilabelkan kepada titel, paham ya? Title-nya adalah roh kebenaran. Ya, karena orang tahu, ya. Roh kebenaran itu adalah seorang orang lain, berarti dia manusia laki-laki, maka roh kebenaran ini title-nya dilabeli He. Karena udah tahu kan, ketahuan kalau ini adalah laki-laki yaitu seorang penolong yang lain gitu. Nah, beda dengan ini. Ini langsung oknumnya guys, paham ya? Nah, dan ini bahasa Arab gitu, ya, bahasa Arab. Jadi Anda nggak bisa samakan bahasa Yunani, bahasa Inggris dengan bahasa Arab gitu loh, ya kan? Nah. Ini langsung oknumnya, itu beda guys. Kalau tadi itu bukan oknumnya ya, title. Jadi dia nggak bisa
Maka ini nggak cocok sama sekali, guys. Jadi dia melakukan pencocokan ya kan. Ini kan dia katanya tadi menghina ilmu cocokologi. Dia aja sekarang melakukan pencocokan. Padahal nggak cocok sama sekali. Gitu loh, guys. Roh kebenaran adalah title, ini adalah oknum langsung, yaitu Allah. Ini nggak sama sekali, guys. The living, the eternal. Jadi, kata ganti untuk Allah adalah He. Satu. Kemudian, mari kita melihat di dalam ayat yang ke-6. It is He who forms you in the wombs as He will. Kata ganti untuk Allah juga. Lalu gini, yang perlu dilihat lagi adalah yang lain adalah ya, breakdown Allah ini jelas di Quran. Tidak ada yang sama berupa seumpama dengan apapun itu, ya. Tidak ada yang sama. Jadi Allah ini satu-satunya. Tidak ada yang seperti dia. Nah, jadi dia tuh bukan laki-laki atau perempuan. Jadi ada breakdownnya, guys. Ada breakdownnya. Ntar guys ya, ada. Ada sedikit gangguan tadi apa? Ada ayam masuk rumah, guys. Oke, sambung lagi ya. Nah, ini breakdown-nya ada jelas ya, bahwa dia ini bukan orang, ngerti ya? Allah ini bukan orang. Makanya ini ya, nggak bisa diartikan laki-laki, paham nggak? Karena ini bahasa Arab, guys. Anda untuk tahu ini Anda harus belajar bahasa Arab. Tapi kita bisa lihat dari breakdown-nya kalau Allah itu tidak ada yang sama dengan dia, berupa apapun itu. Sama juga dari kitab juga katakan seperti itu. Nah, tapi yang tadi jelas seorang penolong lain, seorang guys, manusia gitu. Penolong yang lain seperti Yesus. Ya. Karena seorang penolong, kalau Yesus ada seorang penolong, berarti seorang penolong lain tuh seperti dia. Karena sama-sama seorang penolong itu guys. Itu poinnya ya, paham ya? Jadi beda lah, ini beda nggak cocok. Ini Allah ya, tadi itu adalah manusia. Yang seorang penolong yang sama gitu. Sama-sama seorang penolong kan? Sama itu guys. He. Terus lanjut. There is no God except He. 3. The Almighty, the Wise. Selanjutnya, contoh saja ya. Sekarang ada di ayat ke-18. Allah bears witness that there is no God but He. And do the angels. Kemudian di ayat yang terakhir, there is no God but He. Sekarang saya kembali bertanya kepada Anda-Anda yang terhormat ini. Kenapa dalam bahasa Inggris kata ganti untuk Allah pakai kata He? Apakah Allah kalian laki-laki? Tolong dijawab. Tadi sudah saya jawab ya. Jawabannya adalah ya, kita merujuk ke hal lain. Yaitu Allah itu bukan manusia. Ya. Bukan manusia, juga bukan anak manusia. Gak ada yang sama serupa sebanding dengan dia, apapun itu. Nah, jadi kenapa dilabelkan He? Sama seperti tadi dia katakan, yaitu karena bahasa Inggris tidak mengenal gender yang lain selain he atau she gitu. Karena yang lain itu adalah penyimpangan gender gitu kan. Nah, beda sama yang tadi. Yang tadi itu kan title gitu. Roh Kudus adalah apa? Roh Kudus Roh kebenaran itu adalah title untuk seorang penolong lain. Nah, seorang penolong lain ini pastilah kalau laki-laki tidak perempuan. Gak mungkin orang itu apalagi yang kebenaran. Nggak mungkin orang kebenaran itu adalah nggak mungkin manusia itu seorang itu nggak punya kayak Allah gitu, kayak Allah yang nggak ada gender gitu guys. Karena nggak sama, makanya nggak ada gendernya, bukan apa-apa ya. Atau nggak mungkin roh kebenaran ini adalah bencong atau waria atau banci gitu. Ini pastilah orang laki-laki tidak perempuan. Nah, dilihat dari Yesus yang seorang penolong, berarti seorang penolong lain itu adalah yang dekat itu adalah He. Jadi title-nya langsung diberikan label He. Karena title-nya diketahui siapa dia, itu seorang penolong lain gitu guys. Dihubungkan dengan seorang penolong lain gitu. Itu poinnya guys. Kalau Anda mengatakan Allah kalian laki-laki, bahaya. Ayo, yang mana yang benar? Inilah kalau orang yang pikiran terlalu sempit, yang nggak kreatif, nggak punya analisis guys. Ini dia mengatakan kita melakukan pencocokan, padahal dia melakukan itu. Dan kita cocok kan? Dia nggak cocok sama sekali guys.
Karena beda poinnya gitu. Allah sesuatu yang bukan manusia disamakan dengan seorang penolong lain yang manusia gitu. Yang dilabeli, dijuluki sebagai roh kebenaran. Paling bisa disandalkan itu. Ya, Yesus yang seorang penolong dengan seorang penolong yang lain, ya, yang dilabel roh kebenaran, ya, disamakan Allah kan nggak bisa, guys. Tuhan dengan dengan manusia nggak bisa disandingkan gitu. Jadi jangan menafsirkan Alkitab dengan memakai kacamata dan otak Anda yang Islam itu. Karena bagaimanapun ini bukan kacamata otak Islam, ini otak netral, ya. Ini pikiran netral. Kenapa saya bilang netral? Karena kan itu roh kebenaran itu adalah karena justru kalau dia pakai dogma, ya pokoknya ini harus roh kudus nih. Pasti itu dibilang harus roh kudus. Padahal yang ngerti roh kudus ini adalah title. Roh kudus, roh kebenaran, roh yang suci, julukan kepada orang, ya, pada seorang penolong yang lain itu, julukannya adalah rohnya suci, roh kebenaran. Itu julukan, bukan nama entitas itu, guys. Gitu loh poinnya. latar belakang agama pasti akan mempengaruhi seseorang menginterpretasikan kitab suci agama orang lain. Jadi seperti itu seharusnya. Kalau mau mengkaji itu nggak benar, ya. Itu nggak benar sekali, ya. Kami beda sama kalian, sama Anda di Juli. Kami tidak pakai dogma. Kami nggak punya istilah dogma, gitu. Dan mereka ini ingat, mereka ini mualaf. Mereka punya basic Kristennya gitu. Jadi mereka ini sudah teruji kenetralnya gitu. Paham ya? Meskipun mereka mualaf, mereka dari dua. Kalau Anda kan dari Kristen aja. Jadi yang perlu dicurigai adalah temakan dogma itu Anda. Karena Anda memang betul-betul belum melangkah ke Islam. Hanya mainnya di Kristen aja. Jadi Anda lah yang tertuduhnya gitu. Yang masih terpaku sama dogma. Kalau mereka tidak. Kalau mereka terpaku pada dogma, mereka tidak akan mualaf. Karena mereka melepaskan dogma itulah, mereka berpikiran terbuka. Dan mereka mau menerima kebenaran. Jika mereka mengkaji dengan netral. Itu poinnya ya. Jadi kalau Anda menuduh mereka itu yang terpaku sama pandangan agamanya, faktanya adalah yang demikian. Karena Anda tidak berpindah kan. Mereka sudah move on gitu. Mereka udah di sisi netral. Mereka bisa melihat. Karena mereka sudah ambil garis tengah-tengah. Akhirnya ketika mereka di tengah-tengah, mereka bimbang gitu kan. Benar nggak Kristen agama yang benar gitu. Mereka bimbang. Ingat mereka pernah posisi tengah-tengah loh. Netral ketika mereka ragu dengan agama mereka. Ketika mereka ragu dengan agama mereka, maka mereka di tengah pada waktu itu mereka di tengah karena bimbang antara Islam dan Kristen gitu kan, bimbang para mualaf ini. Di situ mereka posisinya lagi netral. Di situ mereka mengkaji dengan kacamata yang di tengah-tengah, guys. Enggak Islam, enggak Kristen. Di Juli tidak, dia nggak pernah di posisi itu. Di Juli ini, dia posnya di Kristen terus, di kiri terus gitu. Kalau anggap Islam tuh di kanan, Kristen di kiri kan. Di Juli nggak pernah di posisi kanan, guys, di kiri terus gitu. Kalau mereka ini netral. Lalu setelah mereka putuskan baru mereka pergi ke kanan. Itu poinnya, gitu loh. Jadi mereka ini nggak bisa Anda tuduh sebagai terpaku sama ajaran agama mereka, nggak. Anda yang begitu. Karena Anda belum pernah netral. Gitu. Kristen, silahkan mengkaji Kristen berdasarkan kacamata kekristenan. Dalam sudut pandang kekristenan. Begitu pula sebaliknya. Saya juga tidak akan mengkaji agama Anda untuk apa gitu. Saya cuma bertanya. Ya, karena Anda nggak ngerti. Orang yang nggak ngerti ya, pertama, pasti dia nggak ngerti. Kedua, pasti dia nggak mau belajar. Itu poinnya. Makanya kalau secara ilmu, guys ya, para mualaf ini lebih baik daripada dia. Para mualaf ini mau belajar, ya. Para mualaf ini mau belajar dua-duanya. Belajar kitab, belajar Al-Quran. Lebih cerdas, guys. Mereka ini adalah orang-orang yang, para mualaf adalah orang-orang yang berpikiran terbuka. Mereka mau belajar. Mereka pernah melakukan agamanya, gitu. Dan tentu mereka pernah juga melakukan Islam. Ketika mereka Kristen kan mereka juga ragu dengan Islam gitu. Makanya mereka belajar. Kalau mereka itu nggak ragu sama Islam, ya mereka nggak mau belajar Quran. Tapi karena mereka ragu, mereka belajar Quran. Mereka ragu Kristen, mereka belajar Kristen. Jadi mereka belajar dua-duanya. Paham ya? Nah, jadi orang yang cerdas adalah orang yang mau belajar, yang mau berpikiran terbuka, seperti para mualaf itu. Di Juli nggak bisa dicerdas ya, karena dia nggak ada pikiran terbuka, dia nggak mau belajar Quran. Dia nggak mau mengkaji, makanya nggak tahu. Itu alasannya kenapa dia nggak. Kan dia bilang dia nggak mau belajar mengkaji itu kan. Karena dia nggak paham, guys. Karena dia nggak mau belajar gitu. Jadi jangan merasa dia lebih hebat daripada mualaf. Mereka tuh hebat karena mereka itu mengkaji dua-duanya. Karena mereka pengen mencari kebenaran. Padahal tidak.
Ada tidak mau mencari kebenaran, makanya tidak mau mengkaji. Jadi gini guys ya, saya pernah sering mengibaratkan dengan seperti kita mau memilih yang terbaik. Kita harus melakukan komparasi. Misal Anda mau media-media mau mengadakan mobil terbaik tahun 2021. Apa yang mereka lakukan? Misal mobil MPV terbaik tahun 2021. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengkomparasi antara mobil yang ada. Diambil mobil misalnya Avanza, Innova, Terios segala macam. Saya sering buat video seperti ini kan. Jadi mereka ambil, mereka komparasi. Mereka pelajari semuanya guys. Avanza mereka pelajari, Innova mereka pelajari, Terios juga. Mereka bedah semua itu guys. Mereka kaji. Baru mereka ambil kesimpulan kalau mobil ini adalah yang terbaik. Nah, itu metode yang benar untuk belajar. Bukan kayak di Juli, yang langsung ambil Avanza, langsung tengok, bagus nih. Kayaknya bagus nih gitu. Ini yang terbaik. Ya lupa atau nggak tahu kalau lupa mungkin ya. Kalau ada mobil lain yaitu Innova atau Terios dan segala macam guys. Nah, itu yang terjadi pada Juli. Pemalasan ini tidak. Pemalasan sudah melakukan seperti yang media-media itu lakukan, memilih mobil terbaik. Mereka mengadakan kajian, mengkaji tiap mobil dan mengadakan komparasi dan mereka menemukan kebenaran. Itu poinnya. Melalui surah Ali Imran dengan ayat yang kedua, 6 dan 18 tadi itu. Apakah Allah Anda laki-laki? Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita kembali ke Yohanes 16, itu konteksnya adalah ketika Yesus mau terangkat ke surga, dia berjanji akan memberikan seorang penghibur kepada murid-muridnya, yaitu ingat, dia meminta kepada Bapaknya untuk memberikan orang lain. Ingat ya, dia meminta kepada Bapaknya. Bukan dia yang ngasih, Bapaknya yang ngasih, guys. Itu jadi di apa ayatnya ya. Itu roh kebenaran yang akan menuntun mereka pada kebenaran. Jadi tugas dari roh kebenaran itu adalah memimpin para murid kepada seluruh kebenaran. Nah, menuntunnya seperti apa? Ya seperti Yesus lakukan. Yesus menuntun mereka kepada kebenaran kan? Nah, jadi seperti yang Yesus lakukan. Jadi ini bukan berarti seperti roh yang Anda kira, yang Roh Kudus itu, ya enggak. Ingat, seorang penolong lain yang menuntun yang seperti Yesus ini gitu kan. Ingatlah, seorang penolong lain gitu guys. Itu poinnya. Seorang ya, bukan satu buah roh gitu. Bukan minta Roh Kudus, enggak. Tapi itu adalah title-nya. Jadi seorang penolong lain itu bertitel Roh Kebenaran atau Roh Kudus guys. Atau Roh Suci gitu kan. Artinya begini, selama Yesus masih hidup, ketika murid-murid itu bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, murid-murid itu sama sekali nggak ngerti apa yang Yesus katakan gitu ya. Padahal mereka terus bersama-sama. Mereka bingung dengan apa yang Yesus katakan dan ajarkan kepada mereka. Karena itu adalah hal-hal yang baru yang mereka terima. Sebelumnya mereka tidak pernah mendengar dan tidak pernah menerima itu. Nah, ini kacau nih guys ya. Coba pakai logika aja ya. Kalau mereka tidak mengerti yang Yesus sampaikan, ya, makanya mereka heran kalau mereka tuh kalau pakai logika ini, heran mereka bingung Yesus ini nabi apa Tuhan gitu. Paham di situ ya? Makanya ada dua pendapat. Arius itu mengatakan Yesus cuma nabi. Trinitas itu mengatakan Yesus Tuhan gitu. Nah, itu kalau pakai logika ini, tapi tidak sungguhnya guys. Murid-murid ini paham banget gitu. Makanya Yesus katakan gini kan, nanti kita akan lihat bukti ayatnya ya, apa yang disampaikan Yesus, bahwa penolong yang lain ini akan mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Nah, kalau mereka nggak paham dengan apa yang Yesus ajarkan, bagaimana mereka bisa tahu ini penolong yang lain itu akan mengajarkan Yesus, yang akan mengingatkan kepada Yesus ajarkan? Kalau mereka nggak paham gitu, paham ya? Nanti saya akan lihat ayatnya lah ya, membuktikannya. Tugas yang memberikan pengertian itu adalah roh kebenaran. Jadi kita bisa melihat ayat ini selanjutnya kemudian di dalam Kisah Para Rasul. Setelah Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus lari ke Kisah Para Rasul, nggak nyambung kan? Datang kan dalam peristiwa Pentakosta itu kepada para murid, maka mereka mengerti apa yang mereka terima selama ini dari gurunya. Dan setelah itu mereka mau mati-matian, bahkan mereka juga mau martir demi itu kan martir guys. Yesus ingat, Yesus pernah katakan ya,
Tapi seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, apa itu? Coba, apa yang nggak pernah Yesus katakan? Apa itu? Ya, akulah Tuhan dan sembahku. Itu nggak pernah Yesus katakan. Nah, mereka ini kan berani mengajarkan itu, ya. Yesus Tuhan, sembah dia Tuhan itu kan. Nah, Yesus mengancam orang-orang ini ya, apabila seorang nabi dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau perintahkan untuk ajarkan katakan padanya, maka nabi terus mati. Luar biasa guys, ini mereka ini bukan martir, mereka nih. Ancaman Yesus nyata gitu. Karena Yesus nggak mungkin ancaman kosong. Yesus tahu akan ada nabi-nabi palsu yang akan datang menyamar sebagai domba. Mereka sungguhnya serigala buas. Mereka pura-pura sebagai pengikut Yesus, padahal mereka adalah serigala buas yang mengubah ajaran Yesus, guys. Itu poinnya. Apa yang telah mereka lihat, mereka dengar, dan mereka raba. Jadi ini yang dimaksud dengan roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini jugalah yang memimpin kita semua orang. Ngomong tentang lihat raba ya. Ya, Yesus waktu itu datang ke perjamuan itu dia masih hidup. Ya. Kenapa? Karena muridnya heran. Ini hantu apa? Karena orang yang mati, bangkit lagi itu kan yang bangkit rohnya. Dia berupa roh gitu. Tapi Yesus tidak. Aku belum mati. Ya, dalam arti dia pengen ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dia mengatakan, kenapa kamu terkejut melihat aku gitu? Ini aku, kata Yesus. Dia pengen ngomong kalau aku tuh belum mati, aku masih hidup. Rabalah aku. Untuk menunjukkan kalau dia tuh masih sebelum dia mati. Ya. Orang yang belum mati kan memang tubuhnya tuh lengkap. Ada dagingnya. Ya. Kayak kita nih lah gitu. Bukan roh, guys. Karena orang mati itu bangkit berupa roh kan. Nah, Yesus itu dia belum mati sama sekali, makanya bahkan dia tunjukkan dengan ada nggak yang bisa dimakan, lalu dia makan ikan goreng. Itu buktikan kalau dia masih hidup, belum mati sama sekali gitu. Tapi ya, kayak saya misalnya, saya misalnya mau dibunuh gitu. Tiba-tiba murid saya kan, saya datang kan, kalau saya dibunuh kan mati kan, tentu buktinya adalah saya itu datang berupa roh gitu. Tapi tidak, saya belum mati. Ini saya loh, saya masih hidup gitu. Makanya Yesus katakan ya, seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi, dalam perut ikan, ya, tinggal di sini hidup. Yunus tinggal di dalam perut ikan tuh 3 hari 3 malam tuh dalam kondisi hidup. Karena katanya di sini makanya kata tinggal. Begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Tinggal hidup guys dalam perut bumi, gitu. Disimpan Allah dalam perut bumi 3 hari 3 malam pada waktu penyaliban. Penyaliban itu nggak salah 2 hari 2 malam ya. Nah, Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Melewati waktu penyaliban. Jadi dia nggak mati guys, disimpan Allah. Ya itu yang Yesus ngomong langsung loh. Saya percaya pada yang Yesus sampaikan daripada orang-orang yang melihat kejadian itu. Kenapa? Karena ingat Allah katakan diserupakan di Quran. Allah Maha Kuasa untuk menyerupakan orang dengan orang lain. Anda pernah nonton film apa nggak? Mission Impossible. Di situ Tom Cruise itu dia teknologi manusia loh guys, membuat topeng yang mirip dengan orang itu. Di orang itu dibunuhnya, lalu dibunuh apa dilumpuhkan ya. Habis itu dia mempetakan topeng ya ke muka dia, langsung jadi topeng itu dipakai ke wajah dia, langsung dia berubah jadi orang itu mirip guys. Nah itu poinnya. Jadi teknologi manusia aja bisa secanggih itu, apalagi teknologi Tuhan gitu kan. Orang percaya kepada kebenaran yang sejati itu. Jadi ini maksud dari ayat ini. Ayat ini berbicara tentang Roh Kudus, tidak berbicara tentang Muhammad. Tidak ada Muhammad tertulis dalam nanti kita akan lihat ya buktinya. Kita akan lihat konteks lengkapnya seperti apa gitu. Injil ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Jadi jangan dipaksakan. Anda hanya menertawakan Nabi dan Allah Anda kalau Anda menertawakan kitab suci kami. Jadi demikian dari kita tidak menertawakan kitab suci mereka guys. Kita menertawakan mereka. Mereka ini yang kita tertawakan. Dalam artian akal mereka ini kita tertawakan gitu. Bukan kitab sucinya kita tertawakan gitu kan. Nah itu poinnya. Sekarang kita akan lihat saya semoga buktinya ya. Kita akan bacakan ya biar paham guys. Nah, nih. Kita akan lihat ya. Nah, siapa tuh Roh Kudus itu? Roh kebenaran itu ya. Apakah betul Roh Kudus yang itu atau itulah seorang manusia? Nih. Kalau kalian mengasihi aku, ya, kalian akan menjalankan perintah-perintahku.
aku akan minta kepada Bapa. Kan betul kan? Yesus minta kepada Bapa. Bukan Yesus yang ngasih, tapi Yesus minta kepada Bapa. Berarti Bapa yang ngasih, guys. Dan ia akan memberikan kepadamu penolong lain. Ia akan memberi kepadamu penolong yang lain. Ingat, penolong yang lain. Ya, yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Ingat, tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Ya, ingat, yang tinggal ini apa? Ya, ajarannya, guys. Karena nggak mungkin orang itu akan tinggal selama-lamanya. Paham ya? Ajarannya akan tinggal untuk selama-lamanya gitu. Alias untuk sampai hari kiamat, guys. Itu maksudnya. Nah, yaitu roh Allah, alias roh yang milik Allah. Karena Allah yang memberikan roh itu, ya, manusia itu ya, penolong itu ya, itu julukannya adalah roh ya. Karena Yesus juga pernah mengatakan yang di tempat lain ya, sesungguhnya nabi-nabi telah datang dan pergi di dunia ini. Maka ujilah mereka. Apakah roh-roh itu berasal dari Allah atau bukan? Jadi nabi itu disamakan dengan roh dia itu, guys. Ya, nabi disamakan dengan roh. Maka ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah atau bukan? Jadi itu buktinya kalau roh ini adalah nama lain dari julukan nabi gitu. Nabi itu dijulukinya sebagai roh gitu. Nah, roh Allah. Karena nabi ini kan semua dari Allah. Jadi makanya kan roh milik Allah. Allah yang punya nabi-nabi itu, guys. Yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Ingat ya, menyatakan kebenaran tentang Allah loh, bukan tentang Yesus. Dunia tak dapat menerima dia karena tidak melihat atau mengenalnya. Nah, jadi melihat di sini ya, atau mengenal sini adalah karena dia diutus untuk Arab, ya, untuk kaum Quraisy itu. Makanya dunia nggak melihat dia, karena dia diutus untuk suatu tempat yang terpencil. Kalau dia diutus ke bangsa besar kayak Romawi, itu dunia akan melihat dia gitu. Ibaratnya gini loh, kayak misalnya kita melihat siapa di dunia ini, misalnya diutus ke Amerika kan terkenal itu, orang langsung tahu gitu kan, karena sih ada media segala macamnya. Tapi coba kalau orang itu diutus ke pedalaman Papua, dunia tidak akan kenal dia, karena di Papua tidak ada media, orang nggak tahu gitu kan. Sama Nabi Muhammad itu kan bukan diutus ke Roma atau kemana itu, jadi dunia tidak mengenal dia, guys, tidak melihatnya, karena dia diutus untuk bangsa Arab yang waktu itu adalah suku nomaden yang masih masih istilahnya itu masih berternak lah gitu, kaum peternak gitu, belum seperti kerajaan Romawi gitu kan. Nah, tapi kalian mengenal dia. Kenapa? Karena ajarannya sama dengan Yesus gitu. Apa yang Yesus ajarkan diajarkan oleh nabi ini, orang penolong ini. Maka mereka ingat, oh dulu ini yang pernah diajarkan Yesus kan? Ini yang pernah diajarkan Yesus loh, mengenai hukum cerai. Nabi Muhammad tuh ngomong tentang hukum cerai, hukum zina, kan sama dengan Yesus ajarkan, hukum kisos gitu kan? Gak mata gak di mata, giat di gigi, sama dengan diajarkan Nabi Muhammad. Maka mereka oh ini pasti orang ini gitu. Kenal mereka karena sama yang diajarkan dengan Yesus itu kan ajarannya. Karena ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Bersatu dalam artian ya seperti ya mereka bersatu dengan Yesus bersatu dengan Bapa. Satu tujuan, guys, ngerti ya? Bukan satu oknum. Jadi ketika dikatakan mereka akan bersatu dengan kalian, bukan berarti bersatunya bukan berarti bersatu menjadi satu oknum. Berarti Yesus juga nggak bersatu dengan Allah dengan satu oknum, guys, itu. Tapi ini adalah perumpamaan bersatu secara unity, secara kelompok gitu, kan? Kalian tak akan kutinggalkan sendirian sebagai yatim piatu. Aku akan kembali padamu. Nah, ya. Kalau Yesus kalau Yesus pergi, roh itu datang, ingat, berarti itulah sosok selain Yesus. Ingat, Yesus kan adalah Allah juga, adalah Roh Kudus juga. Berarti yang lain itu berarti bukan Yesus, bukan juga Allah, karena Allah yang memberikan itu. Berarti Yesus, Allah, dan Roh Kudus adalah 3 unsur berbeda, guys. Ya, roh penolong ini adalah 3 unsur berbeda gitu. Jadi jelas bukan satu yang itu gitu. Tinggal sebentar saja dunia tak akan melihat aku lagi, tapi kalian akan melihat aku. Dan karena aku hidup, kalian pun akan hidup. Nah, ya kan, jadi nanti akan hidup setelah kematian gitu. Nanti ya.
melihat lagi itu nanti, ketika di akhirat nanti. Nah, bila tiba hari itu, kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa, kalian bersatu dengan aku, dan aku bersatu dengan kalian. Alias satu kelompok, guys. Tuhan, Nabi, dan pengikutnya. Paham ya? Satu yang itu gitu. Bukan aku dan Bapa adalah satu, adalah Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu oknum, enggak, tapi seperti ini gitu. Satu kelompok yang selamat gitu, guys. Yang Tuhannya yaitu itu Tuhannya, ada nabinya, ada pengikutnya, guys. Umatnya. Nah, kamu lagi bawahnya ya. Orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, perintahnya apa tadi? Ya itu tadi, hukum cerai, hukum zina, ya kan? Suruh dia katanya ikuti dan turuti ajaran orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Saya sudah pernah buat di video sebelumnya. Dia suruh ikuti, guys, ajarannya, bukan perbuatannya. Apa ajaran orang ahli Taurat dan orang Farisi? Itu tadi itu, hukum Taurat Musa, guys. Nah, orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihi aku. Nah, ingat, ya, Yesus itu bukan Bapa, guys. Ya, dia punya Bapa. Bapa yang mengasihi dia, gitu. Ya, Jadi Bapaknya itu mengasihi orang yang mengasihi Yesus. Paham ya? Jadi kalau Anda mau dikasih Bapa, Anda harus kasih Yesus. Karena dua orang ini berbeda gitu. Oknum ini berbeda. Allah dengan Yesus itu beda oknum, guys. Aku pun akan mengasihi orang itu, yaitu sama seperti Bapa juga, karena orang itu mengasihi Yesus, ya. Yesus juga akan mengasihi mereka. Bapa juga akan mengasihi mereka gitu. Dan menyatakan diriku padanya. Judas bertanya kepada Yesus. Ini Tuhan, guys, bukan Tuhan, karena bahasa Inggrisnya Lord. Tuhan, mengapa Tuhan mau menyatakan diri kepada kami, tidak kepada dunia? Gitu. Dan artinya kan hanya kepada mereka saja gitu. Jadi Yesus ini diutus bukan untuk dunia, guys. Yesus diutus untuk Israel. Makanya hanya kepada mereka dinyatakan itu. Bukan pada dunia gitu. Karena Yesus diutus hanya untuk Israel. Betul lah kata dia. Aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel gitu. Yesus menjawab, orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia. Bapa dan aku, ingat ya, Bapa dan aku akan datang kepadanya. Bapa dan aku, guys, ada dua oknum di sini, yaitu Yesus dan Bapa. Oknum yang berbeda, ya, nggak sama, nggak satu. Dan tinggal bersama dia. Orang yang tidak mengasihi aku, tidak menuruti ajaranku, ajaran yang kalian dengar itu, ya, yang diajarkan itu, bukan dari aku, bukan dari dia, guys. Melainkan dari Bapa yang mengutus dia. Bapa yang punya ajaran, mengutus Yesus, menyuruh Yesus untuk menyampaikan ajaran itu. Paham ya? Jadi jelas hubungan antara Allah dan Yesus adalah sebagai nabi, yaitu yang mengutus dan yang diutus. Ajaran milik siapa? Milik yang mengutus. Yesus hanya sebagai perantara untuk menyampaikan ajaran itu, guys. Semuanya itu kukatakan kepadamu selama aku masih bersama kalian. Tetapi Roh Allah, ya, ingat ya, Roh Allah, ya, yang titel ini Roh Allah, guys. Titel, ya. Ingat, Yesus pernah berkata tadi kan, saya ulang-ulang lagi nih, nabi-nabi telah banyak datang pergi ke dunia, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Roh yang berasal dari Allah, alias Roh Allah, itu adalah mereka yang mengakui Yesus datang sebagai manusia. Nah, itu dari Allah. Itu umat kan mengakui Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Tapi roh yang tidak berasal dari Allah, ya, orang itu nabi-nabi yang tidak berasal dari Allah, itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Mereka tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Mereka mengakui Yesus datang sebagai apa? Sebagai Tuhan. Itu bukan berasal dari Allah, gitu. Alias nabi palsu, guys. Nah, penolong, ya, yang akan diutus Bapa, ingat, penolong lain ya. Jadi sama-sama diutus, guys. Sama kayak Yesus diutus. Yesus diutus, penolong itu ya diutus. Diutus Bapa atas namaku, ya. Karena dia yang minta kepada Bapa. Jadi Nabi Muhammad itu datang atas permintaan Yesus. Ya.
Makanya atas nama dia, karena dia yang minta kepada bapaknya dia kan, dia pertama tadi kan, dia 15 tadi kan. Nah, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian ya akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Nah, bagaimana dia cara mengajarkannya dan mengingatkannya gitu guys? Kalau dia itu bukan orang gitu, ngerti nggak? Karena yang mengajar itu adalah orang ya, adalah orang gitu. Ada yang lain nih guys ya, apa ya? Bentar. Ada ya, kalau saya tuh bentar, saya cari di atau ada guys ya. Kita akan lihat yang lainnya. Nah, kita akan coba yang lain tengok guys. Oh iya, saya lupa ada internet ya. Bentar. Oke guys, ini jaringannya agak sulit nih. Saya telepon apa ya? Lupa buat ini apa? Buat siapin nih, bentar. Ini yang tadi ya, Yohanes tadi ya. Bentar. 14 tadi ya. Tadi kan Yohanes 14 juga kan? Oh, yang tadi juga di guys. Bentar. Oh ya, ini yang tadi guys ya. Oke. Oke, jadi share dulu video kita kali ini guys ya. Jadi intinya adalah ini jelas adalah seorang penolong yang lain, ya, penolong yang lain gitu. Nih, aku minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, seorang penolong yang lain, ya, yang lain selain Yesus tentunya. Karena Yesus kan adalah seorang penolong. Berarti seorang penolong itu seperti dia gitu. Berarti bukan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Yesus sendiri gitu. Ingat, Yesus adalah Roh Kudus adalah Allah. Jadi kalau seorang penolong lain itu adalah yang lain gitu guys, berarti bukan Yesus, paham ya? Karena Roh Kudus adalah Yesus, berarti bukan Roh Kudus, paham ya? Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran ini ya, Roh kebenaran ini adalah apa namanya title dari seorang penolong yang lain nih guys, itu poinnya. Jadi seorang penolong yang lain itu titelnya adalah Roh kebenaran, paham ya? Jadi dia jelas adalah seorang penolong yang lain itu manusia, yaitu dia Nabi Muhammad, laki-laki. Makanya ini ya roh kebenaran ini disebutkan bahasa Inggris sebagai he. Karena udah ketahuan siapa roh kebenaran itu titel didekatkan kepada seorang penolong yang lain itu guys. Oke,
Ya, mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.